Banyak kan ketika kita curhat sama orang bakal, lu tuh salah, lu tuh harusnya begini. Langsung di-judge di awal. Shalom semuanya, karena ini podcast pertama GFC, so welcome to GFC Get the Mark. Nah, jadi sebelum memulai podcast kita, kalau kata pepatah kan gak kenal maka gak sayang ya kan. Udah kenal aja belum tentu sayang. So makanya kita kenalan dulu sama narasumber kita hari ini. Boleh diperkenalkan siapa namanya, kesibukannya apa, dailynya ngapain, pelayanannya apa di GFC, role-nya. Boleh pokoknya mau ceritain hobinya atau apanya boleh deh semuanya. Silakan. Nama saya Davis Haniel gitu ya. Lagi F2 di Pasadena. Gitu ya. Kalau hobi olahraga. Gampangnya sih olahraga ya. Saya suka banget nonton olahraga. Suka banget main olahraga kayak tenis, badminton, sepak bola. Gue nonton sih, gak bisa main. Basket, bulu tangkis. Nah itu banyak deh gitu. Jadi emang kalau hobi olahraga, kalau kesibukan lagi kuliah, full time pelayanan juga, bantu-bantu di gereja sini ya, GFC. Oke, karena di topik podcast pertama kita ini kita mau bahas tentang community. Jadi kita emang udah sempat discuss nih sama tim internal juga kenapa kita memilih community sebagai topik podcast pertama kita. Karena kita mikir community itu sebenarnya kayak first door to another door gitu. Dari community sebenarnya kita bisa belajar banyak banget hal seperti relationship, leadership, kita belajar berorganisasi, kita belajar gimana caranya bertumbuh bersama-sama. Karena kan di dalam community ini banyak sekali karakter yang berbeda, personality yang berbeda ya kan. Nah, kalau misalnya berdasarkan dari keseharian lo gitu setiap hari mungkin di pendidikan atau di pelayanan, so far udah community apa aja sih yang lo join? Kalau di luar ataupun di sini ya, tadi sekali lagi karena gue suka sports ya, pastinya gue gabung di komunitas sports dong, kan nggak mungkin ya gue olahraga sendirian kan. Nah jadi pasti komunitas sports, karena gue suka main banyak sport, maka gue di kampus pun kenal banyak orang dari situ. Di situ ya enak sih, community gue jadi expanded ya. Tapi ya karena gue full timer gereja, maka yang pertama dan terutama komunitas gereja. Ya di komunitas ini Generation for Christ GFC gitu. Nah kalau misalnya lo sendiri kan karena lo juga bersekolah di luar negeri dan pelayanan juga kan di sini gitu. Sebenarnya secara garis besarnya aja sih, struggle apa sih yang membuat lo tuh pertama kali buat join community baru tuh sebenarnya bagi lo pribadi apa struggle terbesarnya gitu? Pasti awkward ya. Awkward sih ya. Itu kayak masalah yang common ya gak sih? Iya, kayak maksudnya gue ngerasain banget pas awal keluar negeri nih. Awal keluar negeri tuh kayak waduh, komunitas baru, orang baru, gue gak kenal siapa-siapa, mana maksudnya bukan orang Indonesia lagi kan. Berasa banget kayak kalau dulu kan gue di gereja, pokoknya dari dulu hidup di gereja, emang orang udah komunitas dari dulu lah ya. Cuman pas gue kesana ngerasain, oh gini toh cari komunitas gitu kan. Tapi menarik, menurut gue di sini gue punya upper hand gitu, karena gue kuliah di sana tuh post pandemic kan. Maksud gue semua datang dari nol. Jadi mereka pun ke sana sedang mencari komunitas gitu. Mereka belum punya komunitasnya tersendiri. Kampus emang baru buka setelah sekian tahun tutup. Jadi mereka pun kita sama-sama coba nyari komunitas baru. Nah di tengah keawkwardan itu takes time, butuh waktu. Tapi ternyata kita bisa pelan-pelan nemuin komunitas baru. Kecil di tengah komunitas gereja yang besar atau di tengah komunitas kampus yang besar. Oke, kalau misalnya berdasarkan struggle yang tadi lo ceritain, sebenarnya kan itu struggle yang very common ya kan di semua community baru gitu. Kayak kalau misalnya kita pertama kali join, of course kita pasti akan awkward ya kan, karena kita kan nggak ngerti culture-nya mereka gimana, personality orang-orang di dalamnya gimana. Especially gue mau ngomongin konteksnya gereja sih ya kan. Nah itu menurut lo sendiri ada nggak sih tips and trick gimana caranya orang, especially konteksnya gereja ya ini, untuk pertama kali join the community dan dia
merasa at least diterima lah gitu. Atau merasa mungkin dia nggak awkward sih pasti ada ya, tapi untuk minimize itulah at least gitu. Gimana menurut lo? Ngomongin ini menarik ya, karena menurut gue ini bukan PR satu orang dan bukan PR 2-3 orang. Ini PR semuanya, baik community yang udah ada maupun orang yang sudah mencari community. Dalam artian begini, yang namanya mau join community itu harus banget dua arah. Yang dalam artian community yang mau di-join itu pasti harus mau coba dong buat welcome orang baru. Benar. Dan kita pun sebagai sang pencari community mau nggak di welcome, mau nggak kita beneran mau nggak mau join community atau enggak, pastinya kalau gue ya misalkan gue pas datang ke sana pertama gue nggak punya komunitas gereja, gue pasti cari dong gereja-gerejaan. Namun kan gue bisa tahu ya ada gereja yang gue masuk nggak ada yang nyambut, ya gue bisa masuk keluar tanpa ada orang tahu gitu kan ya, orang juga nggak pusing. Tapi ada juga gereja yang baru di halaman gerejanya aja mereka udah lihat udah senyum kayak welcome banget lah ya. Welcome banget. Nah jadi ini penting banget yang namanya dua arah ya, dari komunitas yang udah ada tuh mau approach. Nah sekarang kalau udah di approach, tinggal kita yang udah di approach kita mau nggak approach balik, atau kita mau nggak punya intent buat lihat lebih lanjut komunitas ini seperti apa gitu. Karena emang jujur nggak semua komunitas pasti cocok dong buat kita. Benar kan? sih, benar. Jadi kita aja juga sama-sama bagaimana komunitas yang udah ada mau approach dan orang yang mencari komunitas pun melihat gitu. Jangan sampai kita pengen di approach orang tapi kita nggak pengen approach orang, atau misalkan kita pengen di welcome sama orang tapi kita sendiri nggak nge-welcome orang lain. Benar gitu sih, kan. benar. Jadi dua arah lah. Dan yang namanya komunitas gereja ya itu suatu penting banget sih, dua arah itu ya. Ya tapi sebenarnya menurut gue itu penting sih, nggak cuma hanya sekedar di dalam komunitas aja. Sebenarnya kan komunikasi dua arah in general memang seharusnya kayak gitu ya nggak sih? Kalau misalnya lu ngomong nggak usah community deh, one by one aja. Kayak misalnya kan lu ngomong sama gue dan gue kayaknya nggak excited gitu buat nyautin lo. Kayak misalnya lu nanya apa, gue cuma jawab kayak seadanya tanpa gue pengen tahu lo lebih lanjut. Ya lama-kelamaan gue yakin lo males sih nanya terus. Karena kan ibaratnya kayak interview kerja ya nggak sih, kayak sepihak terus. Interview kerja aja kalau misalnya lo nanggepinnya nggak relax tektokannya kan lama-kelamaan yang nanya pasti juga males kan gitu. Ada batasan lah seberapa banyak VIP yang approach pertama itu bisa nanya lah. Kayak maksudnya mereka pasti kayak nanya masalah pertanyaan yang umum lah, kayak nama siapa, kuliah di mana, segala macem. Cuman misalkan kayak gue nih, hobi gue sports, kayak mungkin lo orang desain ya, mungkin lo orang desain, lo orang dekor apa segala macem. Mungkin pertanyaan gue nggak akan nyentuh ke bagian dekor karena kayak gue have no idea lo tuh siapa dan apa kerjaan lo segala macem. Jadi jangan-jangan gue malah nanya karena gue berharap lu tektokan, maksudnya gue berharap orang ini tektokan sama gue bakalan nanya sekitar sports gitu, dengan harapan gue bisa, oh iya kita punya komunitas sport nih hari Senin, GFC Sport, seakan badminton. Gue pengen invite lu lebih dalam untuk join sport community kita, cuman kan ternyata lu nggak interested in sport kan. Jadi akhirnya pas gue nanya sport, oh gue nggak suka sport, abis bahan gue. Iya gitu. benar Nah, sih. mungkin dari situ lu bisa nanya, mungkin ya salah satu cara kalau emang kita niat mau join community, kayak mungkin lu bisa tanya balik kayak misalkan, ini udah deket Natal nih, kayak di sini kalau dekor Natal kayak gimana, butuh bantuan gak? Atau misalkan gue pengen tahu dong apa yang kalian lakukan kalau misalkan Natalan, atau jadwal Natal kalian ngapain aja sih gitu. Mungkin dari situ kayak gue baru oh iya kita kalau Natal tuh ada dekor. Kadang kan gak kepikiran ya orang nanya gitu. Iya ya. benar sih. Lu bisa dekor gak? Terus bilang, oh gue bisa sih bantu-bantu meskipun gak banyak. Mungkin lu gak, ya pertama orang pasti masa mau show off gue jago dekor, gak lah gitu kan. Iya benar-benar. Gue bisa nih bantu dikit-dikit. Akhirnya gue sang peng-approach yang berharap nemuin jembatan buat undang lu ke komunitas. Akhirnya gue nemu tuh jembatan. Oh ternyata lu bisa dekor. Oh iya kita sering mulai dekor nanti biasanya Oktober nih. Lu kalau bisa join yuk gitu. Akhirnya mulai dah tuh. Minimal kita udah mulai baik si pencari komunitas sama komunitas itu udah punya satu jembatan. Benar sih, kalau misalnya lu bilang keywordsnya jembatan ya, gue kayak beberapa kali melihat kayak, karena kan gue jujur gue nggak tahu juga gitu, kayak misalkan ada beberapa anggota baru mungkin di JFC yang mungkin dia punya passion tentang art atau dekor segala macam, dan menurut gue jembatan itu penting banget. Kadang misalnya kita kenalan nih sama orang baru ya, dan ternyata passion kita nggak relate, tapi misalkan gue tahu misalkan lo suka, contoh lah lo suka dekor gitu ya kan, gue bisa aja kayak lu ternyata suka dekor, ya udah nanti gue misalnya kenalin ya ke anggota lain. Nah itu kan dia
makin masuk kan ke community itu. Akhirnya dia mulai ketemu lagi sama orang lain. Ya ketemu orang lain lagi. Nah menurut gue itu bener sih, karena kan yang namanya lu join the community nggak bisa tiba-tiba, saya community itu ada 50 orang, tiba-tiba lu asik gitu sama 50-50-nya ya, step by step gitu ya kan sebenarnya. Tapi itu bener banget sih, karena yang penting lu mau sharing juga apa ya menurut gue kayak apa yang menjadi interest lu, supaya orang juga bisa mancing balik gitu loh. Oh ternyata dia interestnya misalnya di sport atau di dekor, jadi orang mau ngajak ngomong juga, apalagi baru kenal ya, pasti kan dia bakal ngajak ngomong topik-topik yang emang lu suka gitu, supaya lu merasa nyaman di situ ya kan. Jadi menurut gue kayaknya personal touch di apa ya, kayak pas ketemu langsung itu penting banget gak sih? Karena kan ya mungkin memang zaman sekarang kan ya eranya juga udah makin berkembang ya kan. Kadang orang bisa di approach mungkin by social media atau by WhatsApp, tapi kan memang kalau misalnya pertama kali lu join the community, ada yang langsung mau terbuka nge-share kontak pribadi, ada yang enggak. Tapi pertama kali berarti kan yang poin penting untuk kita bisa menciptakan komunikasi dua arah tuh kan first impressionnya dulu kan, berarti kan. Betul. Pada saat lu kayak misalnya lu datang ke community itu, kayak lu ngelihat gimana sih orang-orangnya, welcome atau enggak. Dan dari situ kita juga bisa observe kan, gimana sih community ini satu sama lain mereka berinteraksinya kayak gimana ya nggak sih? Menurut lo gimana? Kalau lo sebagai point of view orang yang pertama kali join gitu, lo lebih suka melihat kayak misalnya lo di approach secara langsung nih kayak welcome, atau memang lo lebih suka kayak ditodong pertama kali kayak langsung misalnya di invite kemana, ke grup, ke share kontak lo segala macam, itu gimana? Oke. Ini menarik. Pertanyaannya semua yang kayak dialami orang baru mencari komunitas ya. Nah, gue tipe pribadi, tipe orang yang gak suka kalau pertama kali ketemu ditanyain kontak. Tapi masalahnya gue tahu banyak orang, langsung muncul nama-nama di kepala gue yang ternyata mereka seneng banget kalau dari awal udah ada yang welcome, nanya nomor HP-nya berapa, kita mau follow up, atau misalkan lu kerja di mana, kuliah di mana segala macam, itu dianterin tempat duduk, ditemenin duduk segala macam. Ada orang yang seneng banget begitu karena mereka merasa oh gua di sini di welcome loh, di welcome loh. Tapi ada juga orang yang kayak gue, misalkan gue masuk foto gereja, foto komunitas, gue dari awal maksudnya mau gue seneng lu welcome, tapi jangan kontak pribadi dulu lah. Maksudnya gue juga pengen lihat komunitas kayak apa sih yang ada di sini. Biasanya tuh pasti kita cari kayak gue bakal lihat interaksi antar komunitas ini gimana sih? Mereka, kalau kita kan bisa tahu ya komunitas yang hangat sama yang benar ya kan. Kalau kita udah ngelihat komunitas ini satu sama lain tuh nyaman loh. Mereka warm banget, ketawa hahihi, terus mereka juga maksudnya juga enggak eksklusif banget. Mereka juga semuanya kita bisa lihat lah. Maksudnya pertama kita masuk ke ruang gereja itu bisa kelihatan lah gitu. Dan di sini penting banget, makanya tadi kita ngomongin komunikasi dua arah, ini penting banget bahwa suatu komunitas yang ada, kita kan nggak pernah tahu ya kapan orang baru mau datang ya. Benar. Maka komunitas gereja menjadi punya PR besar bagaimana mereka harus memiliki tujuan untuk menjadi komunitas umat Tuhan yang memberikan ya vibe yang nyaman lah bagi komunitasnya, bagi member komunitas itu sendiri. Sehingga ketika orang baru itu datang, kita siap menyambut mereka. Kita sendiri itu udah welcome, kita sendiri itu udah emang hangat lah untuk menyambut orang baru. Dan orang baru pun ketika datang ngelihat komunitas itu udah hangat, komunitas itu udah nyaman, and then one of them datang ke dia, try to approach, bakalan ada nilai plus lah. Minimal itu dari pengalaman gue sih. Minimal dari pengalaman gue kayak, oh ya mereka emang dekat satu sama lain, and then sekarang mereka ada yang approach gue. Ntar biasanya satu orang datang, nanti orang lain lihat 2, 3, tiba-tiba gue kayak dikeroyok gitu kan. Ya oke, maksudnya itu akan nunjukin oh mereka lagi try to approach lah, mereka lagi pengen tahu gue kayak apa, pengen gimana, dan mereka udah itu tanda kutip mereka udah lempar invitation nih. Sekarang sisanya ya tinggal kitanya tinggal sang pencari komunitas itu, tinggal mereka yang ngelihat lebih jauh, observe lebih jauh. Maksudnya gimana sih, kita mau nggak masuk ke dalam. Kalau emang mau ya masuk lah, kalau emang enggak ya, kalau gue pribadi sih gue bilang nggak ada paksaan, gabunglah ke komunitas di mana kita merasa bisa bertumbuh dalam Tuhan lebih lagi. Cuman kalau misalkan
sebuah komunitas yang hangat dan emang kita melihat anak-anaknya bertumbuh dengan baik di situ, kan toh nggak ada salahnya juga kita mencoba untuk fit in di situ kan. Nah oke, tadi kan kita udah share nih tips and trick gimana caranya kita find the community, join the community. Nah kata pepatah nih, memaintain, menjaga itu lebih susah daripada menemukan. Once lu udah kecemplung dalam sebuah community, kita pasti nggak bisa terhindar dari yang namanya konflik. Kayak kan. Nah menurut lo sendiri gimana lo melihat konflik dalam sebuah community? Pertama kita harus sadar ya, kayak perfect community doesn't exist gitu. Betul, ya. benar. Tuh gak ada. Jadi mau pindah kemana pun pasti yang namanya konflik ada. Cuman sekarang bagaimana kita meresponi konflik itu malah yang paling penting kan. Kalau konflik, yang namanya konflik pasti ada, dan kita harus lihat sisi positif dari konflik adalah bagaimana ketika kita menyelesaikan konflik itu malah menimbulkan kedewasaan lah buat komunitas itu sendiri, ataupun seenggaknya buat member yang mengalami konflik. Karena toh kita pun semua tahu lah ya, kita anak pemuda atau pendengar, pasti kita semua tahu kalau kita ini tumbuh dewasa karena konflik gitu kan. Benar. Kita bagaimana cara kita menyelesaikan konflik, bagaimana cara kita menyelesaikan masalah, setiap masalah itu selesai akhirnya oh gitu caranya. Akhirnya kita menjadi dewasa, mungkin perspektif kita berubah, kita punya pandangan baru sekarang, dan kita juga bisa melihat kalau orang lain tuh punya sudut pandang sama orang lain, kita mungkin bisa menghargai perspektif orang lain lebih, dan kita pastinya bisa belajar lah daripada yang lain kan. Dan yang penting, yang namanya komunitas gereja ya, agak aneh kalau kita nggak ngomongin Alkitab gitu ya. Kayak di Alkitab aja tuh dari zaman dulu aja perpecahan tuh udah ada gitu kan. Cuman bagaimana, sekali lagi penulis-penulis Alkitab sudah mengatakan bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan yang emang ditandai dengan kasih gitu kan. Masa sih kita nggak mau nyelesain konflik? Masa sih kita cuman mau diampuni nggak mau mengampuni? Masa sih kita nggak mau minta maaf? Masa sih kita harus segengsi itu, maksudnya nahan gengsi, nggak mau minta maaf sama orang yang kita salah gitu loh. Dan masa sih kita sebagai komunitas anak Tuhan, orang udah mau merendahkan diri minta maaf, kita nggak mau maafin gitu kan. Maksudnya 3 kata maut gitu ya, salah satunya kan adalah sorry ya gitu. Maksudnya buat ngomong sorry aja kadang itu gengsi susah banget kan, tau lah ya rasanya pasti ya. Jadi susah, emang konflik itu susah, apalagi tema forgiveness itu susah. Tapi ketika kita sudah berhasil melakukannya, ketika kita sebagai anak Tuhan yang tentunya sudah dimampukan oleh Tuhan melakukannya, itu pasti kita udah pernah lah ngerasain kayak oh ternyata aku bisa loh gitu. Ternyata dari sini nanti ke depannya kita akan menjadi punya pandangan yang baru, perspektif yang baru. Di situ kita bisa menjadi pribadi yang lebih dewasa. Sehingga ketika kita melihat konflik dari posisi itu, kita akan melihat konflik membawa hal yang positif. Meskipun negatifnya ketika konflik itu terjadi pasti nggak nyaman, pasti ada perpecahan dan segala macam lainnya. Dan disitulah mungkin peluang proses itu hadir dalam hidup kita untuk kita menjadi tumbuh lebih dewasa lagi. Nah sebenarnya kan lu dari konflik sendiri memang lu bisa belajar banyak gitu. Kadang dari konflik lu bisa melihat ternyata oh ada point of view orang lain yang menurut dia itu benar, tapi mungkin di kita nggak sesuai. Tapi ya pikiran dia kan valid kan sebenarnya gitu ya kan. Dan kita gimana caranya untuk belajar menerima satu sama lain, nggak selalu pandangan gue yang paling benar gitu ya kan. Itu kan di situ kita juga jadi belajar gimana caranya berrelationship dengan orang lain, gimana cara kita belajar buat mendengarkan ya kan, menerima pandangan orang lain yang meskipun kadang kok kayaknya nggak make sense ya buat gue gitu ya, tapi kan memang bagi dia ya itu make sense banget dan itu pandangan dia gitu. Dan gimana cara kita jadi belajar buat toleransi juga sih satu sama lain, karena kan dalam community apalagi isinya bukan 1-2 orang ya kan, dari keluarga yang berbeda, culture yang berbeda ya pasti kan pemikirannya banyak gitu. Dan nggak semuanya harus selalu sepaham, seia, sekata gitu sih. Betul, karena ya sekali lagi namanya komunitas ada university lah, ada unity in diversity. Ada unity in diversity. Ya university kan singkatannya. Karena namanya komunitas kan ada unity in diversity kan ya. Salah sebut ya, university. Nah ya kalau yang namanya gitu berarti kita nggak bisa expect setiap pertanyaan yang ada, setiap
apa yang ada semua satu jawaban dong, nggak perlu rapat kalau kayak gitu kan. Iya benar. Makanya ada rapat lah, ada meeting, ada discussion, ada brainstorming segala macam, karena dari pemikiran yang berbeda-beda kita ingin mendapatkan suatu ide yang baru kah, suatu pandangan lain, dan di situ kita bisa belajar loh satu sama lain. Dan disitulah pentingnya yang bikin beda ya komunitas gereja kalau saya bilang, karena kita kan disatukan sama Tuhan ya, kita disatukan sama Tuhan dan kita punya tujuan yang sama dalam kita berkomunitas. Misalkan ketika kita membuat acara Natal, kita membuat apa segala sesuatu, kita kan punya tujuan yang sama. Kita ingin tentu saja kita ingin mencerminkan gitu, kita ingin mempermuliakan Tuhan. Jadi kita tahu untuk apa kita berbuat ini, untuk apa kita melakukan ini. Kita mau juga menjadi berkat buat orang lain. Kita juga mau menjadi punya impact, punya peluang untuk kita menjadi saluran kasih Tuhan bagi orang lain. Jadi kita tahu tujuan kita dalam berkomunitas, kita ngapain aja tuh kita tahu. Sehingga mungkin itu akan membantu ya perbedaan-perbedaan yang ada ketika tujuannya adalah itu satu. Ketika kalau dikatakan Alkitab Yesus menjadi kepala dalam suatu komunitas, kita kan tahu tujuan kita kemana. Sehingga mungkin perbedaan-perbedaan itu kembali dapat kita tarik ke atas. Kita dapat tarik ke atas gimana cara kita menyelesaikan konflik, gimana cara kita menyelesaikan perbedaan pandangan. Kita mungkin bisa melihat dari sudut pandang yang lain, mana yang lebih baik, mana yang lebih bisa kita menjadi saluran berkat lah bagi banyak orang. Tuh. Dan sebenarnya gue setuju banget sih, karena kalau dari pengalaman gue pribadi ya, saat gue berkomunitas dalam gereja, kadang memang kita tuh punya pandangan yang mungkin ya karena background pekerjaan dan segala macam gitu, kayak mungkin berbeda latar belakang pendidikan dan segala macam. Tapi mungkin saat kecemplung di pelayanan lah, contohnya di gereja, kadang ada yang mungkin nggak sepaham sama kita. Dan menurut gua challenge yang lebih besar dibandingin di dunia pekerjaan, karena di dunia pekerjaan tuh kan selalu dituntut untuk profesional ya. Perasaan tuh nomor 2, yang penting lu profesional dulu gitu ya kan. Tapi kalau misalnya kita sebagai komunitas di dalam gereja, ya profesional is good, tapi gimana caranya kita bisa memaintain relationship satu sama lain, itu menurut gue nggak kalah pentingnya, justru malah menurut gue itu lebih penting. Betul. Karena ya kalau misalnya di dunia kerja, ya lu kalau nggak profesional ya lu cabut aja. Tapi kalau di gereja, apalagi pelayanan kan kita nggak bisa kayak gitu ya kan. Justru gimana caranya kita dari latar belakang yang berbeda mungkin, tapi kalau misalnya kita di dalam gereja, saat kita menyuarakan pendapat, mungkin kita lagi nggak sependapat nih, tapi ya kita belajar untuk mendengar pendapat satu sama lain dan kita bisa cari ya udah jalan tengahnya gimana. Kalau di pekerjaan kan kayaknya agak sulit ya gitu. Kalau misalnya bos kita bilang A terus nggak bisa bos, jalan tengahnya nggak gini, kayaknya kan agak nggak mungkin ya gitu. Tapi kalau menurut gue yang gue rasain sih ya, kalau di pelayanan di dalam gereja tuh ya kayak gitu. Nggak selalu harus misalkan ketua acara atau apa yang selalu didengar, ya memang benar gitu. Secara hierarki ya dia ketuanya gitu. Tapi menurut gue kalau misalnya pelayanan di gereja, kita lebih kayak bisa bertukar pendapat lah ya. Dan itu menurut gue membangun perspektif baru juga. Gimana caranya lo bisa berkomunitas, menjaga relationship dengan orang lain, tapi ya dengan kasih. Pengalaman gue sih gitu sih. Betul ya. Awalnya gini ya, komunitas gereja nggak akan bosen deh. Maksudnya gue sering ngomong ke anak JV gitu ya, kayak maksudnya tujuan akhir kekristenan tuh haruslah sebuah komunitas, karena Alkitab menekankan terus komunitas segala macam. Dan komunitas anak Tuhan harus dengan kasih kan. Dan gimana kita mau mengasihi orang lain kalau kita nggak mau mendengar mereka? Benar. Kalau kita aja nggak mau mengerti mereka, gitu benar kan? Sih. Bagaimana kalau dikatakan kita mau menghargai orang lain, mau menghargai kepentingan orang lain, mau mengasihi Tuhan, mengasihi sama, tapi kita aja nggak mau dengar mereka kenapa, mereka maunya apa? Kita cuman mau mereka melakukan apa yang kita mau, aneh gitu kan. Maka dari itu sekali lagi penting yang tadi kan ngomong kasih ya. Yang namanya kasih itu harus melandasi segala pelayanan kita, segala perbuatan kita. Kita jadi tuntut buat melakukan itu kepada semua orang, masa sama komunitas gereja kita nggak mau melakukan itu kan. Jadi kembali ke pelayanan, ketika kita di situ kita mau belajar untuk mendengarkan orang, pastinya kita juga akan melihat juga gitu bagaimana kita belajar satu sama lain, dan bagaimana kita juga bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui kehidupan orang lain gitu loh. Jadi kita bisa appreciate more lah, kayak ada loh perspektif lain di balik otak kita sendiri gitu. Ada loh pandangan lain dibanding pikiran kita sendiri yang ternyata mungkin bisa melengkapi apa yang kekurangan kita.
Nah sebenarnya gue setuju banget sih dari apa yang lo ngomong, karena kalau ini berdasarkan pengalaman gue sendiri sih ya, gimana caranya kita mau maintain perbedaan pendapat dalam komunitas gereja. Karena mungkin kalau misalnya di dalam pelayanan kita kadang memang kita pasti adalah suatu waktu kita tuh pasti berbeda pendapat gitu sama orang. Tapi gimana caranya kita menyelesaikan itu dengan belajar untuk mendengarkan pendapat orang lain. Yang sebenarnya menurut gue kayak agak kurang mungkin dilakukan di dunia pekerjaan gitu. Sebenarnya mungkin bisa kalau secara hierarki mungkin bos kita bisa diajak diskusi gitu. Tapi kan ya kenyataannya di dunia pekerjaan nggak semua bos willing untuk berdiskusi gitu. Sedangkan kalau di pelayanan memang ada hierarki misalnya ketua acara, ketua divisi dan segala macam. Tapi karena judulnya juga pelayanan, yang dituntutkan adalah kasih. Gimana cara kita belajar untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan, tapi bukan kita gitu yang take kreditnya gitu, ya kan? Jadi gue juga belajar banget sih gimana caranya saat kita berbeda pendapat, meskipun secara hierarki mungkin yang satu ketua acara, yang satu cuma kayak panitia biasa misalnya gitu, tapi kita mau saling sama-sama dengerin satu sama lain. Mungkin secara hierarki dia anggota, tapi ternyata dia punya pemikiran lain yang lebih wow gitu. Menurut gue juga bisa belajar banyak banget sih dari hal-hal kayak gitu. Karena ya memang modal utamanya ya karena gue mau mendengarkan dan melakukan itu dengan kasih gitu. Benar. Kayak ya inilah capeknya pelayanan kekristenan, tapi juga di satu sisi serunya dan indahnya lah. Karena kalau kita lihat dalam ya final words saja ya, mungkin kita udah mendekati akhir. Maksudnya kayak kalau ditanya di Alkitab intinya Injil tuh apa sih gitu kan. Sedangkan kayak menurut gue salah satu yang bisa kita tangkap pesan dari Injil tuh ada di Markus 10, 42-45. Kita nggak usah buka Alkitab ya, atau mungkin editor mau taruh ayat di bawah sini. Terserah ini mana ya, terserah lah ya gitu. Cuman maksud gue di sana dikatakan kalau Yesus bilang kalau di dunia semakin lu punya bawahan, semakin banyak lu bisa merintah orang, semakin banyak lu bisa tindas orang, apalagi waktu itu konteksnya militer kerajaan gitu ya. Lu semakin hebat gitu. Tanda lu semakin hebat adalah lu makin punya banyak bawahan. Bawahan itu makin bisa lu suruh-suruh segala macam, lu semakin hebat. Tapi dikatakan di sana tidak demikian sama kamu. Dikatakan itu ya di ayat yang tadi saya sebutkan. Boleh dibaca, boleh dibuka, dikatakan siapa yang mau menjadi besar di antara kamu, hendaklah jadi pelayan bagi sesamanya. Siapa yang mau menjadi terkemuka, hendaklah jadi pelayan bagi semua orang. Jadi ya ketika itu kita aplikasikan dalam komunitas gereja, maka itu harus sesuatu yang mendasari seluruh pelayanan kita. Di mana hati melayani setiap anggota gereja itu harus dimiliki lah sama, mau baik itu pimpinan, baik itu anggota. Mereka sama-sama harus punya hati, oh gue mau melayani Tuhan, gue mau melayani sesama. Yang gue lakukan hari ini bukan cuman buat gue, tapi buat Tuhan dan buat sesama gitu. Jadi sekali lagi ya, emang itu inti pelayanan dan itu inti komunitas. Ketika sebuah komunitas memiliki ini sebagai core value mereka, ya gue yakin sih komunitas ini akan menjadi komunitas yang cukup hangat. Dan ketika konflik itu datang, pasti ada cara yang Tuhan buka untuk menyelesaikannya lah. Oke. Jadi sesi pertanyaan yang formal yang brainstormingnya wow banget udah kelar. Jadi memang sebelum acara podcast ini kita udah nyediain question box buat teman-teman yang mau memberikan pertanyaan kira-kira seputar community, dan kita akan mencoba untuk menjawab pertanyaan teman-teman sekalian. Oke, jadi ada pertanyaan nih dari teman-teman GFC sekalian. Ada pertanyaan tentang gimana kalau dalam komunitas ada teman yang tersesat. Apa yang harus dilakukan komunitas itu? Begini, yang namanya komunitas anak Tuhan, yang tadi kita sudah bahas, didasari dengan kasih, didasari dengan hati melayani, dan kita harus sadar, the first and foremost, kayak kita semua ini pendosa, kita semua ini berdosa, gitu ya. Dan gereja, komunitas gereja adalah rumah sakit. Sehingga ketika kita emang mungkin komunitas gereja akan berkata we welcome you all, make sure kita benar-benar menghidupi kata itu. Kita welcome semua orang. Jadi jangan sampai komunitas gereja menjadi tempat penghakiman, dengan artian kita menghakimi orang lain, maksudnya yang berdosa segala macam. Karena kita sendiri juga sebenarnya
gak luput lah dari yang namanya kesalahan, gak luput dari dosa. Dan bagaimana tadi kita sudah bahas di awal, kita sebagai komunitas gereja harus membuat comfort, bukan dalam artian mendukung orang yang berdosa loh ya, bikin comfort bagaimana kita menuntun orang ini dengan baik ke arah yang tetap on track. Maksudnya kalau kita mikir gini, kita semua mungkin pernah dengar pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tapi sekarang kalau kita balik, pergaulan yang baik bisa merusak kebiasaan yang buruk. Betul. Pergaulan yang baik bisa mengubah kebiasaan yang buruk. Tapi kalau dari awal orang yang kita anggap tersesat atau emang tersesat itu kita udah judge duluan, kita nggak memberikan comfort buat orang itu stay di pergaulan yang baik, komunitas anak Tuhan, gimana caranya orang itu mau terus dalam pergaulan yang baik. Benar sih. Nah, sedangkan tapi kita juga di sini yang penting yang namanya hikmat. Jangan sampai kita juga mendukung dosanya orang itu dong. Iya, betul. Cuman bagaimana kita dalam komunitas kita terus provide comfort buat orang ini, tapi kita juga make sure kayak kita tuntun dialah ke arah yang baik, ke arah yang benar. Karena gue rasa ya semakin lama orang ada dalam pergaulan yang benar, pasti mindsetnya juga pasti akan berubah masih. Iya. Dan dia juga akan mempunyai keinginan untuk berubah menjadi orang yang lebih baik. Apalagi ketika komunitas tersebut adalah komunitas yang benar-benar biblical base ya, didasari dengan kasih Tuhan. Pastinya kasih Tuhan ini juga akan mengubah orang ini, sama seperti kasih Tuhan itu mengubah kita yang mungkin dulunya juga pendosa, yang sampai sekarang pasti berdosa ya. Kasih Tuhan juga mengubah hidup kita, kasih Tuhan juga bisa loh merubah orang ini gitu. Tinggal bagaimana kita sebagai saluran kasih Tuhan ini mau menunjukkan kepada orang ini gitu loh. Kita komunitas Tuhan ini kita nggak abandon kamu loh, meskipun orang di luar sana mungkin abandon kamu, mungkin udah nolak kamu. Ayo kita di sini sama-sama untuk kita maju, untuk sama-sama kita sama-sama berubah menjadi arah yang lebih baik. Nah kalau berdasarkan apa yang lo bilang tadi, menurut gue setuju sih. Kalau ini gue berdasarkan pengalaman gue dan apa yang gue lihat gitu ya kan. Jadi memang kadang ya kalau misalnya ada orang gitu yang mengalami kesusahan gitu, kadang kan sebenarnya yang lack itu adalah empati kita gitu, ya kan. Kadang kita saat ada dalam keadaan sulit itu kita mau buat sharing, berbagi masalah kita sama orang sekitar. Tapi kalau dibalik, once hidup lu baik-baik aja, lu lagi happy-happy aja, tapi temen lo yang lagi mungkin dia lagi galau banget, dia lagi sedih banget, mau nggak kita jadi pendengar yang baik buat dia? Karena kan kadang kita mikir, ih orang hidup gue lagi baik-baik aja gitu kayak, dan kita justru mengecilkan masalahnya dia. Itu sih yang menurut gue sering banget terjadi. Betul. Tendensi manusia kan pengen didengar tapi nggak ingin mendengar. Benar. Gitu kan ya. Jadi kadang kita kalau lagi dalam masalah berat, kita pengen ada orang yang ada bersama-sama dengan kita melalui masalah kita. Tapi pertanyaannya kalau dibalik, gimana kalau ada temen lo yang dalam masalah berat itu, mau nggak kita ada bersama dengan mereka? Kita kembali ke topik listening tadi. Ini penting, maksud gue kebanyakan ketika kita curhat sama orang bakalan, lu tuh salah, lu tuh harusnya begini. Langsung dijudge di awal ya kan. Udah dari itu stop, kayak lu nggak di posisi gue. Benar. Lu tuh nggak tahu yang gue alamin gitu kan. Jadi ada kalanya kita nggak perlu provide tunjuk-tunjuk lu salah segala. Ada kalanya kita cuma perlu mendengar. Oh my god, itu berat. Gue tahu itu berat. Tapi gue nggak ngerti ada di sepatu lo gimana. Tapi satu yang pasti, ayo kita hadapin bareng-bareng. Show empathy nggak sih? Kita berdoa bareng-bareng. Ayo kita you can share progresnya bareng-bareng sama gue. Kayak ayo kita jalanin bareng-bareng. Dan gue rasa itu yang kita sebut ministry of presence ya, pelayanan kehadiran lo dalam kehidupan orang-orang ini, itu akan pastinya diingat terus lah sama orang ini. Ketika nanti masalahnya udah lewat, dia akan ingat, oh ini orang ini pernah dulu bareng gue pas gue susah. Nah sekarang ketika dia udah bebas dari masalah itu, udah beres, sekarang dia nggak harus lo ya, mungkin orang lain dalam kesusahan, mungkin orang ini akan ingat, oh dulu pas gue dalam kesusahan ada orang yang bantu gue dan gue tahu rasanya ditemenin ketika gue ada di titik terbawah. Bener banget. Dan ketika orang ini pun yakin dan ada di komunitas yang menonjolkan bagaimana kita menghidupi kasih Tuhan dalam kehidupan kita, orang ini pastinya akan, sekarang saatnya gue jadi saluran kasih Tuhan buat nih orang. Iya benar banget. Karena kalau misalnya dari pengalaman gue pribadi, kadang tuh saat kita ada di titik terendah, sebenarnya in the big picture kita tahu tuh sebenarnya kita harus ngapain, ya kan? Cuma yang namanya orang lagi sedih, lagi galau ya putus asa aja gitu. Dan sebenarnya untuk decision akhir saat kita ketemu masalah kita harus ngapain kan tuh sebenarnya balik lagi ke kita kan, bukan orang lain. Betul. Orang lain bisa kasih saran, tapi ya
action apa yang mau kita ambil tuh kan sebenarnya terserah kita. Dan kadang tuh sebenarnya kita cuma pengen didengar, berbagi kesusahan, dan yakin kalau misalnya saat ngelewatin masalah itu ada orang di samping kanan kiri gue yang selalu ada nih buat gue gitu. Dan jujur kalau misalnya ngomongin hal kayak gitu, setelah lewat masalahnya, bener sih, gue jadi kayak ingat, oh dia tuh dulu yang ada nih saat gue susah dan segala macemnya. Dan dari situ gue juga jadi mikir, mungkin dengan cara itu ya Tuhan sayang sama gue dengan cara itu. Betul. Gitu loh. Ya kan Tuhan nggak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk ada dalam wujud orang terus ada di sebelah gue kayak Jenny jangan sedih gitu kan, nggak mungkin kan. Jadi dia bisa pakai orang-orang di sekitar gue ya untuk menguatkan gue. Mungkin ada message dari Tuhan yang emang dia pengen sampaikan ke gue ya, tapi kan nggak mungkin tiba-tiba dia ngomong kayak tiba-tiba ada suara dari sorga ya. Dia bisa gitu ya. Dia bisa ngomong dari siapa aja gitu. Dan itu membantu kita. Iya, dan itu membantu gue banget sih gitu. Tugas kita sebagai komunitas gereja untuk kita mencerminkan kasih Tuhan lah dalam kehidupan sesama kita gitu. Iya benar sih. Dan kayak misalkan di awal gitu, kalau misalkan ibaratnya nih gue sedih banget terus gue cerita sama lu, ya sebenarnya actually gue tahu gue harus ngapain sih, tapi kan kadang ya gue pengen didengar aja. Terus tiba-tiba lu langsung cut gue kayak ya elah Jen sedih amat lu kayak gitu. Perasaan semua orang tuh menurut gue valid gitu loh, ya nggak sih. Saat gue sedih ya gue beneran sedih gitu. Dan gue di situ juga belajar, orang lain udah menerima gue gitu. Saat gue sedih ya gue belajar untuk bisa jadi kayak gitu. Karena mungkin gue belajar kayak jadi pendengar yang baik itu sebenarnya luar biasa sih. Karena lu nggak pernah tahu impactnya segede apa. Betul. Mungkin lu cuma dengerin dia kayak sebentar doang, tapi lu nggak tahu kok ternyata saat lo dengerin dia tuh benar-benar butuh pengen didengar gitu. Betul. Dan itu impactnya bisa kemana-mana. Bisa jadi saat lo dengerin dia mungkin dia mau bertindak bodoh gitu ya kan. Yang membuat dia suatu hari menyesal atau sebagainya gitu karena dia nggak sanggup ngadepin konfliknya. Nah itu gunanya sang pendengar. Iya benar. Ketika dia yang masih mungkin lebih bisa kurang rasional gitu ya. Kan? Ketika sang pendengar masih lebih jernih, itu gunanya mereka bisa setirin lah. Iya benar gitu. Sih. Oke. Satu lagi ya. Oke, jadi ada pertanyaan kedua. Bagaimana cara mendapatkan pasangan hidup dalam sebuah komunitas? Gimana menurut lo? Kalau ditanya guideline kayak buku rulebook, jawaban paling yakin gue berikan adalah gue nggak tahu. Iya sih. Tapi gitu kan, maksudnya dalam mencari pasangan dalam komunitas, tentu kita semua seneng dong. Kita semua seneng kalau kita dalam komunitas gereja, kita melihat si A dan si B jadian dan akhirnya menikah, kita pasti senang lah. Oke lah, kita tahu nih orang gereja segala macam. Dan cuman kan itu nggak bisa semua orang kan. Nggak artinya gini, ketika kita dalam komunitas kita mencari pasangan itu salah satu yang harus dipikirin bagaimana apakah pasangan kita ini bisa membantu gue bertumbuh dalam Tuhan, apakah kita bisa sama-sama mempermuliakan Tuhan, apakah jangan sampai hubungan kita jadi batu sandungan, apakah kita bisa bersama-sama tumbuh dewasa dan lain sebagainya. Dan ketika kita keuntungan ada dalam satu komunitas, apalagi kalau komunitas itu adalah komunitas yang sehat, adalah bagaimana kita bisa menemukan kalau orang ini sehat gitu. Kita juga bisa belajar bareng dalam komunitas ini. Jadi kalau dalam komunitas ya, mari saya spesifikkan lagi sebisa mungkin cari di komunitas gereja komunitas yang sehat gitu ya, dengan pengertian komunitas yang sehat. Karena dalam artian gimana caranya kita mau cari pasangan yang sehat, tapi kita caranya di komunitas yang gak sehat. Iya betul. Jadi kalau emang mau cari orang yang sehat rohaninya, carilah orang dalam komunitas rohani yang sehat. Betul. Nah tapi kalau untuk rulebook, guidebook ya nggak tahu dong. Ya nggak ada sih. Gimana caranya? Kalau ada rulebooknya udah dibagi-bagiin kali ke orang-orang yang jomblo-jomblo gitu kan, termasuknya gitu kan. Ya jadi gitulah, itu guideline-nya itu mungkin bisa jadi patokan ya. Bagaimana kita anak Tuhan, carilah anak Tuhan. Karena di situ kita bersama-sama tumbuh dewasa. Nanti kalau ada konflik kita menyelesaikannya juga tahu lah. Iya dengan caranya gimana ya. Caranya kemana, nggak satu ke kiri, satu ke kanan. Iya betul. Nggak kelar dong konfliknya gitu kan. Itu. Sekian jawaban dari pertanyaan kedua. Iya menurut gue benar banget sih. Karena ya gimana
sebenarnya ya benar, nggak ada guideline khusus ya gimana cara nyari pasangan hidup, mana ada yang tahu gitu ya kan. Tapi kalau misalnya konteksnya ngomongin cari pasangan hidup lewat community, ya berarti ya memang pertama ya lu harus ketemu dulu community yang tepat. Baru lu lihat, lu screening tuh satu-satu anggotanya, ada nggak yang berpotensi ya nggak. Kalau misalnya lu screening juga di komunitas yang salah, ya nggak heran kalau lu ketemu sama orang yang mungkin ya nggak sevisi dan nggak semisi gitu. Cara menyelesaikan problemnya juga beda gitu. Oke. Nah, karena kita udah ngobrol banyak banget nih tentang community hari ini, jadi sebelum kita menutup podcast pertama kita ini, ada nggak sih ayat yang bisa dijadiin punchline nih untuk topik community ini? Banyak banget guys. Satu mungkin boleh satu. Salah satu yang paling mungkin kepikiran, sebenarnya ada banyak ya, kayak Filipi 2-4, tapi mungkin kalau cuma 1-2 ayat, 1 Korintus 12 ayat 26-27 deh. Boleh dibacain? Saya coba bacain ya, nanti baca di sini kali ya. Saya coba bacain ya, bacakan. 1 Korintus 12 ayat 26-27. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadi ya sekali lagi di sini menekankan bagaimana komunitas yang ada itu semua adalah tubuh Kristus dan kita masing-masing adalah anggotanya. Anggota tubuh nggak perlu saya khotbahin lah ya, ini semua yang umum. Maksudnya anggota tubuh aja beda-beda. Semua punya fungsi masing-masing dan semua berbeda satu sama lain. Jadi dengan ayat itu saya harap kembali menekankan komunitas dua arah yang tadi. Bagaimana sebagai sebuah komunitas gereja dimanapun kita berada, siapapun saudara yang mendengarkan, kita juga harus memiliki ayat-ayat ini sebagai pikiran kita, sebagai tujuan kita untuk membangun komunitas di mana kita semua dapat bertumbuh, kita semua welcome, kita semua satu dalam Tuhan. Sehingga nanti ketika orang baru datang, Tuhan kirim ke komunitas kita siap buat welcome kita. Orang lain tuh bisa ngelihat, oh di komunitas ini ada kasih Tuhan yang benar-benar nyata, kelihatan dari luar gitu. Ada kasih Tuhan yang tercermin dari komunitas ini, sehingga itu aja udah jadi daya tarik pertama buat masuk. Kalau ayat lainnya mungkin yang tadi dibaca pertama, Markus 10 ayat 42-45, itu juga penting banget. Itu juga yang harus mendasari semua pelayanan ke depannya. Ketika melakukan apapun, nanti pasti setiap komunitas gereja punya proyek ya, Natal kek, Paskah kek, atau mungkin pemuda-pemuda, apapun itu, biarlah kayak apapun yang kita berbuat, yang pasti ya jelas ya untuk Tuhan dan untuk manusia, untuk Tuhan dan untuk sesama. Tapi dasarnya adalah siapa yang mau jadi lebih besar di antara kamu, hendaklah yang menjadi pelayan bagi sesamanya. Jadi kita nggak cuma melayani Tuhan, kita juga melayani manusia. Dan saya rasa Tuhan pasti maulah bekerja di komunitas yang sudah memiliki itu untuk jadi mindsetnya dimanapun kita berada. Oke, terima kasih semuanya sudah mendengarkan episode pertama podcast GFC Get Emak. See you.